Selama 5 tahun, aku bekerja lembur setiap hari membangun perusahaan kami. Tepat saat perusahaan itu sukses, suamiku selingkuh, mengambil alih perusahaan, dan mengusirku. Tapi dia tidak tahu, almarhum ayahku sudah tahu kelicikannya. Sebelum meninggal, dia tidak memberiku tabungan, tapi dia memberiku senjata yang tersembunyi. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam di dinding kantor Cipta Jaya sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hanya meja vanira yang masih menyala terang, ditemani tumpukan kertas laporan dan aroma kopi instan yang sudah mendingin di cangkirnya. Vanira, dengan hijab bergo instan yang biasa ia pakai saat lembur, memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. 5 tahun. 5 tahun ia dan Zaki, suaminya, membangun perusahaan ini dari nol. Dari sebuah garasi sempit yang dipinjamkan kerabat, kini Cipta Jaya menempati 3 lantai ruko modern di kawasan bisnis kota. Vanira tersenyum tipis mengingat perjuangan mereka. Pernikahan mereka dimulai dengan cinta dan mimpi yang sama besarnya. Zaki adalah pria karismatik dengan visi besar. Ia yang pandai bicara, yang hebat dalam mencari koneksi dan meyakinkan investor. Sementara Vanira, ia adalah pondasinya. Ialah yang memastikan mimpi besar itu punya kaki untuk berpijak. Di 2 tahun pertama, saat Zaki fokus merancang konsep bisnis, Vanira bekerja 3 kali lipat lebih keras. Pagi hingga sore, ia bekerja penuh waktu sebagai staf administrasi di perusahaan lain. Gaji pokoknya utuh ia serahkan pada Zaki untuk biaya operasional Cipta Jaya. Sore hari, ia bergegas pulang, bukan untuk istirahat, tapi untuk mengajar les privat matematika untuk anak-anak SMA di kompleks mereka. Uang les itu ia gunakan untuk membayar cicilan motor, agar mobilitas Zaki mencari klien lancar. Malam harinya, setelah Zaki tidur, Vanira masih terjaga di depan laptop bututnya, mengelola toko online kecil-kecilan yang menjual pakaian. Keuntungannya ia tabung sedikit demi sedikit untuk dana darurat perusahaan. Vanira tidak pernah mengeluh. Baginya, melihat Zaki tersenyum puas saat berhasil menutup satu proyek adalah bayaran yang sepadan. Ia rela memakai baju yang itu-itu saja, ia rela menahan lapar dan hanya makan mie instan di akhir bulan, ia rela menunda keinginannya memiliki anak. Semua demi Cipta Jaya. Semua demi masa depan mereka bersama. Zaki selalu berkata, "Sabarlah, sayang. Nanti kalau kita sudah sukses, kamu akan jadi ratu. Kamu tidak perlu bekerja lagi, cukup nikmati hasilnya." Vanira percaya pada janji itu. Dan hari ini, Cipta Jaya akhirnya benar-benar terbang. Mereka baru saja memenangkan tender besar dari sebuah korporasi multinasional. Profit yang akan masuk bulan depan jumlahnya melampaui total pendapatan mereka selama 3 tahun terakhir. Inilah puncaknya. Inilah buah dari semua keringat dan air matanya. Malam ini adalah malam ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Seharusnya mereka merayakannya. Tapi Zaki bilang ada pertemuan penting dengan klien baru di luar kota dan mungkin pulang larut. Vanira memakluminya, seperti biasa. Tapi karena tender besar itu sudah resmi dimenangkan siang tadi, Vanira ingin memberi kejutan. Ia membereskan mejanya dengan cepat. Ia tidak peduli lagi dengan laporan yang belum selesai. Malam ini, ia ingin merayakan kemenangan mereka. Di perjalanan pulang, Vanira mampir ke toko kue langganan mereka. Ia membeli kue coklat kecil dengan tulisan, "Selamat 5 tahun, Cipta Jaya kita." Ia tersenyum membayangkan wajah Zaki yang lelah namun bahagia melihat kejutan kecil ini. Mobilnya memasuki halaman rumah yang mereka beli 2 tahun lalu. Rumah itu adalah bukti kesuksesan awal mereka. Rumah itu juga dibeli atas nama perusahaan, saran dari Zaki agar pajaknya lebih ringan. Vanira tidak terlalu mengerti soal itu, ia percaya penuh pada suaminya. Aneh. Mobil Zaki sudah terparkir di garasi. Vanira mengerutkan kening. Bukankah Zaki bilang ada pertemuan di luar kota? Ah, mungkin pertemuannya batal atau selesai lebih cepat. Baguslah, pikir Vanira. Kejutan ini akan semakin sempurna. Ia melangkah pelan masuk ke dalam rumah. Sepi. Lampu ruang tengah padam. Vanira berjalan menuju dapur untuk meletakkan tas kerjanya, namun ia berhenti saat melewati tangga. Lampu kamar tidur mereka menyala. Dan ia mendengar suara. Bukan suara Zaki yang sedang menelepon, tapi suara tawa. Tawa suaminya, disusul tawa seorang wanita yang sangat ia kenali. Laras. Sekretaris baru Zaki yang baru bekerja 3 bulan. Jantung Vanira berdebar kencang. Ia menelan ludah, mencoba berpikir positif.
Mungkin mereka sedang mendiskusikan pekerjaan. Mungkin Laras mengantarkan dokumen penting. Vanira menaiki tangga satu persatu, langkahnya terasa berat. Pintu kamar mereka sedikit terbuka. Dari celah itu, aroma parfum yang asing, parfum Laras yang selalu semerbak di kantor, menusuk hidungnya. Dan ia mendengar percakapan itu. Kamu hebat, Zack. Akhirnya tender besar itu dapat juga. Suara Laras terdengar manja. Tentu saja. Tapi aku lelah sekali berpura-pura di depan Vanira. Dia bekerja keras seperti kuda. Lihat saja penampilannya. Kucel, selalu pakai hijab instan yang sama. Dia pikir perusahaan ini bisa besar tanpaku, balas Zaki. Hati Vanira terasa seperti diremas. Jadi, kapan kamu akan menceraikannya? Aku sudah tidak sabar ingin jadi nyonya di rumah ini. Rengek Laras. Sabar, sayang. Sebentar lagi. Semua sudah aku siapkan. Dia itu bodoh sekali. Dia bekerja keras mengumpulkan uang agar kita bisa menikmati semua ini. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Kaki Vanira lemas. Kotak kue yang ia pegang erat kini terasa sangat berat. Dunianya runtuh dalam hitungan detik. Dengan sisa tenaga, ia mendorong pintu kamar itu hingga terbuka lebar. Zaki dan Laras, dalam kondisi yang tidak seharusnya, menoleh kaget. Mata Zaki membelalak. Laras menjerit kecil dan buru-buru menarik selimut. Tapi Vanira tidak melihat itu. Ia hanya melihat wajah suaminya, pria yang ia korbankan segalanya untuknya, sedang menatapnya tanpa rasa bersalah. Kotak kue itu jatuh dari tangannya. Isinya berhamburan di lantai marmer yang dingin. Tepat di depan kaki Zaki. Hening. Hanya suara napas Vanira yang terengah-engah menahan tangis dan amarah. Zaki adalah yang pertama kali memecah keheningan. Bukan dengan permintaan maaf, tapi dengan helaan napas kesal. Kenapa kamu pulang? Bukannya kamu lembur? Vanira menatapnya tak percaya. Lembur? Aku lembur setiap hari selama 5 tahun, Zaki. Untuk ini? Untuk kamu membawa perempuan lain ke kamar kita? Di rumah yang aku bantu cicil? Suara Vanira bergetar hebat. Zaki bangkit dari tempat tidur. Ia tidak merasa perlu menutupi tubuhnya di depan Vanira. Dengan santai, ia mengambil jubah tidurnya. Laras, di belakangnya, tersenyum sinis sambil ikut memakai pakaiannya. Sudahlah, Vanira. Jangan berlebihan. Semua sudah terjadi, kata Zaki dengan nada dingin. Berlebihan? Vanira tertawa kering, air matanya mulai mengalir. Aku mengorbankan masa mudaku. Aku bekerja 3 pekerjaan. Aku tidak pernah membeli baju baru agar perusahaan ini bisa berjalan. Dan kamu bilang aku berlebihan. Itu pilihanmu, sahut Laras tiba-tiba, suaranya tajam. Kamu yang memilih jadi istri bodoh yang rela diperbudak. Zaki itu butuh pendamping yang sepadan, yang cantik, yang pintar merawat diri. Bukan wanita kucel sepertimu. Tutup mulutmu, bentak Vanira. Ia maju selangkah hendak menampar Laras, tapi Zaki menahannya dengan kasar. Zaki mencengkeram lengan Vanira begitu erat, hingga Vanira meringis kesakitan. Jangan sentuh dia, Vanira, desis Zaki. Dia benar. Aku sudah muak denganmu. Vanira tertegun. Pria yang dulu selalu memeluknya hangat saat ia kelelahan, kini menatapnya dengan kebencian. Apa salahku, Zack? Lirihnya. Zaki melepaskan cengkeramannya dan berjalan ke meja kerjanya di sudut kamar. Ia membuka laci, mengeluarkan sebuah map coklat, dan melemparkannya ke tempat tidur di depan Vanira. Kita cerai. 2 kata itu menghantam Vanira lebih keras daripada pemandangan perselingkuhan tadi. Cerai? Aku sudah mengurus semuanya. Itu suratnya, kamu tinggal tanda tangan, kata Zaki, seolah sedang membicarakan kontrak kerja. Vanira menggeleng. Tidak. Aku tidak mau. Cipta Jaya, perusahaan itu milik kita berdua. Kita membangunnya bersama. Zaki tertawa. Tawa yang paling menakutkan yang pernah Vanira dengar. Perusahaan itu? Kamu yakin itu milik kita? Zaki mengambil map lain dari laci yang sama. Ia membukanya dan menunjukkan selembar kertas. Bacalah. Terutama bagian yang ini. Vanira membacanya dengan pandangan kabur. Itu adalah akta pendirian perusahaan. Tapi ada lembar tambahan. Surat pelepasan hak saham. Di sana, tertulis jelas bahwa Vanira setuju melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya dan memberikannya kepada Zaki. Dan di bagian bawah, ada tanda tangannya. Vanira syok. Ia tidak ingat pernah menandatangani ini. Kapan? Kamu tidak ingat? Zaki tersenyum licik. 3 tahun lalu. Saat kita sedang mengurus perizinan baru.
Aku selipkan dokumen ini di antara tumpukan dokumen pajak yang harus kamu tanda tangani malam itu. Kamu sedang kelelahan, seperti biasa. Kamu bahkan tidak membacanya. Kamu percaya penuh padaku. Jantung Vanira serasa berhenti berdetak. Pengkhianatan ini jauh lebih dalam. Zaki sudah merencanakan ini. Selama 3 tahun, Zaki membiarkannya bekerja seperti budak untuk perusahaan yang secara hukum bukan lagi miliknya. Jadi, Cipta Jaya, 100% milikmu? Tanya Vanira, suaranya nyaris tak terdengar. Tepat sekali. Dan rumah ini, Zaki merentangkan tangannya, dibeli atas nama Cipta Jaya. Jadi, ini rumahku, bukan rumahmu lagi. Laras berjalan mendekati Vanira. Ia menatap Vanira dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Sudah dengar, kan? Sekarang, ambil tasmu dan pergi dari sini, pengemis. Pergi? Vanira menatap Zaki, mencari sedikit saja sisa belas kasihan di mata suaminya. Tidak ada. Yang ada hanya tatapan dingin dan tidak sabar. Pergi, Vanira. Bawa barang-barangmu yang tidak berguna itu. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi, usir Zaki. Tapi ini sudah tengah malam. Aku mau kemana? Itu bukan urusanku lagi, kata Zaki sambil mendorong Vanira keluar dari kamar. Vanira terhuyung. Ia didorong menuruni tangga oleh Zaki. Laras mengikutinya sambil membawa tas kerja Vanira yang tergeletak di dapur, lalu melemparkannya ke lantai teras. Cepat keluar. Hujan deras tiba-tiba turun, seolah langit ikut menangisi nasibnya. Zaki mendorong Vanira keluar dari pintu utama, tanpa alas kaki, hanya dengan baju kerja yang ia pakai sejak pagi. Zaki, jangan lakukan ini, teriak Vanira sambil menggedor pintu. Pintu itu tertutup rapat. Lampu teras dimatikan. Vanira ditinggalkan sendirian dalam kegelapan dan hujan yang mengguyur. Ia terpuruk di teras rumahnya. Rumah yang ia impikan. Rumah yang ia bangun dengan darah dan keringat. Kini ia diusir seperti binatang. Hancur. Semuanya hancur. Pernikahannya, perusahaannya, hidupnya. Vanira menangis sejadi-jadinya di bawah hujan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tuanya sudah lama meninggal. Ia tidak punya uang. Semua tabungannya ia masukkan ke rekening bersama, yang ia yakin sudah dikuasai Zaki. Setelah 1 jam menangis dalam kehampaan, Vanira bangkit. Tubuhnya basah kuyup dan menggigil. Ia mengambil tas kerjanya. Ia harus pergi. Ia berjalan tanpa tujuan di tengah hujan lebat. Kakinya lecet karena tidak memakai alas kaki. Ia akhirnya sampai di sebuah halte bus. Ia duduk di bangku besi yang dingin. Kosong. Hanya ada dia dan rasa sakit yang tak terperi. Ia membuka tas kerjanya, mencari apakah ada sesuatu yang tersisa. Dompetnya ada. Tapi isinya hanya kartu identitas dan beberapa lembar uang 5 ribuan. Tidak cukup bahkan untuk menyewa kamar kos murah. Vanira merogoh lagi lebih dalam ke kompartemen tasnya yang jarang ia buka. Ia merasakan sebuah benda kecil berbentuk buku. Ia menariknya keluar. Sebuah buku tabungan ban yang sudah kusam dan berwarna biru pudar. Itu adalah buku tabungan atas namanya, rekening yang dibuka oleh almarhum ayahnya saat ia masih kecil. Ayahnya hanya seorang manajer menengah di sebuah perusahaan BUMN, tapi ia sangat menyayangi Vanira. Sebelum meninggal 10 tahun lalu, ayahnya memberikan buku ini padanya. Vanira, kata ayahnya waktu itu, ini rekeningmu. Ayah sudah isikan sedikit. Jangan dipakai kalau tidak benar-benar terdesak. Anggap ini jimat keberuntungan dariku. Vanira membukanya. Terakhir kali ia memeriksanya mungkin 7 atau 8 tahun lalu. Saldo terakhir yang tercetak di sana adalah 10 juta rupiah. Uang itu tidak pernah ia sentuh. Ia melupakannya. 10 juta. Di titik ini, uang itu adalah segalanya. Itu cukup untuk bertahan hidup, untuk menyewa kamar kecil, untuk membeli makan selama beberapa minggu ke depan. Besok pagi, hal pertama yang akan ia lakukan adalah pergi ke bank. Ia akan mengambil semua uang itu. Itu satu-satunya harapan yang ia miliki sekarang. Vanira memeluk buku tabungan kecil itu erat-erat di dadanya yang sesak. Hujan masih turun dengan derasnya. Matahari pagi menembus kelopak mata Vanira. Ia terbangun dalam posisi duduk yang kaku di bangku halte bus yang dingin. Tubuhnya terasa remuk. Sisa hujan semalam membuat pakaian kerjanya yang tipis menjadi lembab dan dingin menempel di kulit. Hijab instan yang ia pakai sudah lepek dan berantakan. Kakinya yang tidak beralas kaki terasa perih dan kotor. Rasa lapar melilit perutnya. Ia tidak makan apa-apa sejak siang kemarin. Tapi rasa lapar itu tidak seberapa dibanding rasa perih di hatinya.
Wajah Zaki yang dingin dan senyum sinis laras terus berputar di kepalanya. Pengkhianatan itu terasa begitu nyata, menusuk setiap sendi kehidupannya. Ia diusir dari rumahnya sendiri, dari perusahaan yang ia bangun dengan keringatnya. Ia kini seorang gelandangan. Tapi Vanira tidak membiarkan dirinya menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang tersisa adalah tekad. Tekad untuk bertahan hidup. Ia merogoh tas kerjanya, memastikan buku tabungan biru pudar itu masih ada. Masih. Benda kecil itu adalah satu-satunya jangkar yang ia miliki di dunia ini. 10 juta rupiah. Uang itu harus ia dapatkan hari ini. Ia bangkit, tubuhnya menggigil menahan dingin dan lapar. Ia berjalan tertatih, menghindari kerikil tajam di trotoar. Bank yang dituju tidak terlalu jauh, sekitar 3 kilometer dari halte itu. Ia melewatinya setiap hari dalam perjalanan ke kantor. Dulu, ia melihat gedung bank yang megah itu dari dalam mobilnya yang nyaman. Hari ini, ia berjalan ke sana dengan kaki telanjang. Setiap langkah adalah siksaan. Orang-orang yang bergegas berangkat kerja menatapnya dengan aneh. Ada yang menatap iba, ada yang menatap jijik. Vanira menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di balik sisa-sisa hijabnya. Ia merasa begitu kecil, begitu hina. Ia yang dulu seorang manajer di Cipta Jaya, yang memimpin rapat, yang dihormati karyawan, kini terlihat tidak lebih baik dari pengemis. Sesampainya di depan pintu kaca bank yang mengkilap, ia ragu. Seorang satpam yang tegap menatapnya dengan curiga. Vanira menelan ludah. Ia mencoba merapikan pakaiannya yang kusut dan kotor, tapi sia-sia. Ia menarik napas dalam-dalam, mengabaikan tatapan satpam itu, dan melangkah masuk. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa tubuhnya yang lembab, membuatnya menggigil hebat. Bank itu ramai. Para nasabah duduk rapi di kursi tunggu, wangi dan bersih. Vanira merasa seperti noda di atas lantai marmer yang putih bersih. Ia berjalan ke sudut ruangan, ke arah toilet. Ia harus membersihkan diri setidaknya sedikit. Di dalam toilet, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak, bibirnya kering. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba mengembalikan sedikit kesadaran. Ia merapikan hijabnya sebisanya. Ia mencuci kakinya yang kotor di wastafel, tidak peduli jika ada yang melihat. Ia harus terlihat pantas, setidaknya agar tidak langsung diusir. Setelah merasa sedikit lebih baik, ia keluar dan mengambil nomor antrean untuk layanan teller. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana jika rekeningnya sudah tidak aktif? Bagaimana jika uangnya sudah hangus? Bagaimana jika ada masalah administrasi? Nomornya dipanggil. Loket 3. Vanira berjalan ke loket. Seorang pria parubaya berkacamata tersenyum ramah. Di dadanya tersemat nama, Herman. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Suara Vanira serak. Pagi, Pak. Saya mau ambil semua sisa tabungan saya. Ia menyodorkan buku tabungan biru yang sudah lecek itu bersama kartu identitasnya. Pak Herman menerimanya. Ia menatap buku tabungan yang sudah tua itu dengan sedikit kerutan di dahi, lalu beralih menatap Vanira, lalu kembali ke buku tabungan. Baik, Bu Vanira. Silakan ditunggu sebentar, saya cek dulu datanya. Vanira mengangguk, jemarinya terkepal erat di atas meja. Ia melihat Pak Herman mengetikkan sesuatu di komputernya. Dahi pria itu semakin berkerut. Pak Herman mengetik lagi, kali ini dengan lebih lambat, seolah sedang memverifikasi setiap angka. Ia lalu menatap layarnya dengan mata terbelalak. Ada masalah, Pak? Tanya Vanira cemas. Uangnya masih ada, kan? 10 juta rupiah. Pak Herman tidak langsung menjawab. Ia mengangkat gagang telepon di mejanya, menekan satu tombol, dan berbicara dengan suara pelan yang tidak bisa didengar Vanira. Pak, bisa ke loket 3? Ada nasabah prioritas. Segera. Nasabah prioritas? Vanira bingung. Apa maksudnya? Tak lama, seorang pria yang tampak seperti kepala cabang bank datang tergopoh-gopoh. Pak Herman menunjuk ke layar komputernya. Kepala cabang itu membungkuk, melihat, dan wajahnya langsung berubah pucat. Ia lalu menatap Vanira dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kaget, hormat, dan tidak percaya. Ibu Vanira? Tanya kepala cabang itu dengan suara yang dibuat seramah mungkin, meski sedikit gemetar. Iya, Pak, jawab Vanira, semakin takut. Mari, Bu. Silakan ikut saya ke ruangan saya. Kita bicarakan di dalam. Herman, kamu ikut juga, kata kepala cabang itu. Vanira ditarik keluar dari antrean. Nasabah lain menatapnya dengan penasaran.
Vanira merasa seperti seorang kriminal yang tertangkap. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah ayahnya dulu punya utang di bank ini? Ia dibawa masuk ke sebuah ruangan VIP yang mewah di lantai 2. Jauh berbeda dengan ruang tunggu di bawah. Sofa kulit yang empuk, meja kayu yang kokoh, dan aroma kopi yang harum. Silakan duduk, Bu Vanira. Mau minum apa? Teh hangat? Kopi? Tawar kepala cabang. Air putih saja, Pak. Sebenarnya ada apa ini? Apa saya tidak bisa mengambil uang saya? Tanya Vanira langsung ke intinya. Kepala cabang itu duduk di depannya, sementara Pak Herman berdiri di sampingnya sambil memegang tablet. Bukan begitu, Bu, kata kepala cabang itu pelan. Kami hanya kaget. Rekening ini sudah sangat lama tidak ada transaksi penarikan. Kami harus melakukan verifikasi. Pak Herman menyodorkan tablet itu ke kepala cabang, yang kemudian menggesernya ke depan Vanira. Layar itu menunjukkan detail rekeningnya. Bu Vanira, kata Pak Herman dengan suara bergetar. Anda tadi bilang mau mengambil 10 juta rupiah? Iya, Pak. Semua sisa tabungan saya. Pak Herman menelan ludah. Ia menunjuk deretan angka di layar tablet. Maaf, Bu. Saya harus konfirmasi. Maksud Anda 10 juta? Dolar Amerika? Vanira menatap deretan angka itu. Ada banyak sekali angka nol. Dan di depannya, ada simbol USD. Dunianya berhenti berputar untuk kedua kalinya dalam 12 jam. Tidak, bisik Vanira. Tidak mungkin. Itu pasti salah. Ayah saya hanya manajer biasa. 10 juta rupiah, Pak. Bukan dolar. Pak Herman menggeleng pelan. Datanya sangat jelas. Bu, saldo Anda saat ini bukan 10 juta rupiah. Saldo Anda adalah 10 juta, 200.450 dolar Amerika Serikat. Dan itu belum termasuk aset lainnya. Vanira terdiam. Ia menatap angka itu. 10 juta dolar. Jika dirupiahkan, angkanya terlalu banyak untuk ia hitung. Kepalanya pusing. Ia merasa akan pingsan. Vanira mencengkeram erat lengan sofa. Ruangan ber-AC itu tiba-tiba terasa pengap. Bapak pasti bercanda, desisnya. Ini tidak masuk akal. Ayah saya sudah meninggal 10 tahun lalu. Dia hanya pegawai BUMN. Mana mungkin dia punya uang sebanyak ini? Kepala cabang itu memberi isyarat kepada Pak Herman. Pak Herman segera menyodorkan segelas air putih yang tadi dipesankan. Silakan diminum dulu, Bu. Tenangkan diri Anda. Ini bukan kesalahan. Vanira meneguk air itu dengan tangan gemetar. Bu Vanira, Pak Herman memulai penjelasannya dengan suara yang sangat hati-hati. Rekening ini bukan rekening tabungan biasa seperti yang Ibu kira. Ini adalah trust fund. Sebuah rekening dana perwalian yang disiapkan oleh almarhum ayah Anda. Dana perwalian? Vanira sama sekali tidak mengerti istilah itu. Sederhananya begini, Bu, Pak Herman mencoba menjelaskan. Jauh sebelum meninggal, ayah Anda menyimpan sejumlah besar aset di bank kami. Aset ini bukan hanya uang tunai. Saldo 10 juta rupiah yang Ibu lihat di buku tabungan itu, hanyalah saldo awal saat rekening dibuka 20 tahun lalu. Setelah ayah Anda meninggal 10 tahun lalu, sesuai instruksinya, seluruh asetnya yang lain, yang kami ketahui ditransfer dari rekening di Swiss, dilebur dan dimasukkan ke dalam trust fund ini. Dana ini kemudian dikelola secara profesional oleh divisi wealth management kami. Vanira terdiam. Swiss? Ayahnya? Pria sederhana yang setiap pagi membuatkannya sarapan nasi goreng. Pria yang mengajarinya naik sepeda. Pria yang selalu memakai kemeja batik yang sama saat ke kantor. Pria itu punya rekening di Swiss? Uang itu terus bertambah selama 10 tahun ini, lanjut Pak Herman. Dan instruksi dari ayah Anda sangat jelas. Dana ini tidak boleh disentuh oleh siapapun, termasuk oleh Ibu sendiri, kecuali dalam kondisi darurat yang terverifikasi, atau sampai waktu yang ditentukan. Saya tidak tahu apa-apa soal ini, lirih Vanira. Ia merasa seperti sedang membaca cerita novel, bukan kisah hidupnya. Ia teringat kata-kata ayahnya, ini untuk saat kamu benar-benar terdesak. Ayahnya pasti tahu. Tapi apa yang ayahnya tahu? Vanira menatap Pak Herman. Jadi, saya bisa mengambil uang ini. Tentu saja, Bu. Ini semua milik Anda, kata kepala cabang itu cepat. Kita bisa cairkan sebagian hari ini juga jika Ibu perlu uang tunai. Kita juga bisa buatkan kartu debit dan kredit premium atas nama Ibu sekarang juga. Uang. Tiba-tiba ia punya begitu banyak uang. Ia bisa membeli puluhan rumah seperti yang dirampas Zaki. Ia bisa membeli ratusan mobil.
Tapi bukan itu yang ada di pikiran Vanira. Yang ada di pikirannya adalah, mengapa? Mengapa ayahnya melakukan semua ini? Mengapa ia merahasiakannya? Tunggu, kata Pak Herman lagi, wajahnya kembali serius. Ada satu hal lagi, Bu. Ini mungkin yang paling penting. Vanira menatapnya, jantungnya kembali berdebar. Selain instruksi pengelolaan dana, kata Pak Herman sambil membuka berkas lain di tabletnya, ada satu instruksi otomatis yang sangat spesifik. Instruksi ini baru aktif tepat 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Vanira langsung menghitung. Itu adalah saat Cipta Jaya mulai meroket. Saat Zaki bilang mereka mendapatkan mitra pemasok bahan baku yang luar biasa murah. Saat Zaki mulai sering lembur dan sedikit berubah jadi lebih dingin. Instruksi apa itu, Pak? Tanya Vanira. Ayah Anda menginstruksikan bank bahwa tepat di tanggal itu, 2 tahun lalu, bank harus mulai menggunakan sebagian besar dana di rekening ini untuk membeli saham. Secara agresif. Dan hanya di satu perusahaan. Firasat Vanira mulai tidak enak. Ayah Anda memerintahkan kami untuk membeli sebanyak mungkin saham dari sebuah perusahaan. Pak Herman berhenti sejenak, ia menatap Vanira lekat-lekat. Perusahaan ini perusahaan distributor tertutup. Namanya PT Bintang Logistik. Nama itu, Vanira tidak mengenalinya. Ia sama sekali tidak pernah mendengar nama itu. Ia mengerutkan kening. Bintang Logistik? Saya tidak tahu perusahaan itu. Apa hubungannya dengan saya? Saya juga tidak tahu, Bu, kata Pak Herman, tapi perintahnya sangat jelas. Dan kami sudah melaksanakannya selama 2 tahun terakhir. Setiap ada kesempatan, kami membeli sahamnya dari pemegang lain. Lalu, berapa banyak saham yang saya miliki di perusahaan itu? Pak Herman menggeser layar tabletnya. Ia menunjukkan sebuah diagram lingkaran. Sampai penutupan pasar saham kemarin, Bu, katanya dengan suara pelan. Rekening ini, atas nama Ibu Vanira kini secara resmi memiliki 60% saham PT Bintang Logistik. Ibu adalah pemegang saham mayoritas. Vanira masih bingung. Ia kaya raya, itu ia sudah paham. Tapi ia juga kini memiliki perusahaan antah berantah. Apa gunanya ini semua? Maaf, Pak Herman, kata Vanira. Saya tidak mengerti. Apa istimewanya perusahaan ini? Kepala cabang yang sedari tadi diam, kini angkat bicara. Bu Vanira, saya rasa ini bukan kebetulan. Kami melakukan sedikit riset internal saat instruksi pembelian ini aktif. PT Bintang Logistik adalah perusahaan distributor dan pemasok bahan baku. Vanira masih menunggu. Kepala cabang itu melanjutkan. Mereka adalah distributor eksklusif dan satu-satunya di Indonesia untuk semua bahan baku impor utama yang digunakan oleh PT Cipta Jaya. Tubuh Vanira menegang. Kepala cabang itu mengangguk pelan. Perusahaan yang ibu bangun bersama suami ibu, kesuksesannya selama 2 tahun ini bergantung penuh pada pasokan dari Bintang Logistik. Perusahaan yang sekarang, ibu kuasai. Napas Vanira tercekat. Ini bukan sekadar warisan. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah skakmat yang disiapkan ayahnya 10 tahun lalu. Pak Herman kemudian berkata lagi. Ada satu lagi, Bu. Ada safe deposit box yang terhubung dengan rekening ini. Kuncinya kami simpan. Sesuai instruksi, kunci ini harus diberikan kepada ibu jika ibu datang untuk mengakses rekening ini. Pak Herman mengambil sebuah kotak beludru kecil dari laci dan menyerahkannya pada Vanira. Di dalamnya ada sebuah kunci brankas kuningan yang berat. Apa isinya? Tanya Vanira. Kami tidak tahu, Bu. Hanya ibu yang boleh membukanya. Jalan pikiran Vanira mulai berlari kencang. Ia bukan lagi korban. Ia bukan lagi wanita terbuang. Ia baru saja diberi sebuah senjata. Sebuah bom waktu yang siap meledak di tangan Zaki. Pak, kata Vanira, suaranya kini tidak lagi bergetar. Suaranya dingin, tenang, dan penuh perhitungan. Bawa saya ke brankas itu. Sekarang. Vanira mengikuti Pak Herman dan kepala cabang itu menyusuri koridor steril ban yang hening. Langkah kakinya, yang kini dibalut sepatu pantofel datar sederhana yang dipinjamkan oleh seorang staf wanita, terasa mantap. Rasa dingin dan lapar yang tadi menyiksanya di halte bus telah lenyap, digantikan oleh adrenalin yang membara. Ia bukan lagi Vanira yang terbuang. Ia adalah putri ayahnya, dan ia baru saja menyadari bahwa ayahnya bukanlah sekadar manajer biasa. Mereka tiba di depan sebuah pintu baja tebal yang dijaga oleh 2 petugas. Ruang brankas. Kepala cabang menggunakan kartunya, lalu memasukkan kode. Pintu berat itu mendesis dan terbuka,
menampakkan deretan save deposit box dari lantai ke langit-langit, berkilauan di bawah cahaya lampu yang terang. Udaranya dingin dan beraroma logam. "Silakan, Bu," kata Pak Herman, menuntunnya ke sebuah bilik pribadi. Tak lama kemudian, seorang petugas membawa sebuah kotak logam berukuran sedang. Pak Herman meletakkannya di meja. "Ini kotak Ibu. Nomor 777. Kami memerlukan kunci dari Ibu dan kunci master dari kami untuk membukanya." Vanira menyerahkan kunci kuningan berat yang tadi diberikan padanya. Jantungnya berdebar kencang. Pak Herman memasukkan kunci master, memutarnya. Lalu, ia memberi isyarat pada Vanira. "Silakan, Bu." Vanira memasukkan kuncinya. Terasa pas. Ia memutarnya. Terdengar bunyi, klik, yang memuaskan. Ia menarik napas dalam-dalam dan membuka tutup kotak itu. Isinya tidak banyak. Tidak ada tumpukan uang atau perhiasan. Di dalamnya hanya ada sebuah paspor lama atas nama ayahnya, dengan stempel visa dari negara-negara yang Vanira tidak tahu pernah dikunjungi ayahnya, dan sebuah amplop coklat tebal yang tersegel. Di bagian depan amplop itu, tertulis satu kata, "Untuk putriku, Vanira." Itu adalah tulisan tangan ayahnya. Rapi, tegas, dan sangat ia kenali. Tangannya gemetar saat mengambil amplop itu. "Kami akan menunggu di luar, Bu," kata kepala cabang itu dengan penuh pengertian. Ia dan Pak Herman meninggalkan Vanira sendirian di dalam bilik pribadi yang kedap suara itu. Vanira duduk. Selama beberapa saat, ia hanya memandangi amplop itu. 10 tahun ayahnya pergi. Dan hari ini, ayahnya terasa hadir kembali. Ia merobek segelnya dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang diketik rapi. Ia mulai membaca. "Vanira, putriku tersayang. Jika kamu membaca surat ini, itu berarti dua hal. Pertama, ayah sudah lama pergi. Kedua, kamu berada dalam masalah besar, sebesar yang ayah takutkan akan terjadi padamu. Ayah harap hari ini tidak pernah datang. Ayah harap kamu membuka ini di usia tua, hanya karena penasaran. Tapi ayah tahu, harapan ayah mungkin terlalu tinggi." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Vanira. "Ayah harus minta maaf padamu, Nak. Ayah membohongimu seumur hidupmu. Ayah bukan sekadar manajer biasa. Dulu, jauh sebelum kamu lahir, kakekmu, ayah dari ayah, mewariskan sebuah perusahaan investasi kecil di Eropa. Ayah mengembangkannya diam-diam. Ayah punya cukup uang untuk membuat kita hidup seperti raja. Tapi ayah memilih untuk tidak. Ayah ingin kamu tumbuh normal. Ayah ingin kamu belajar bekerja keras, menghargai uang, dan menjadi wanita yang mandiri. Ayah tidak mau kamu tumbuh manja. Maafkan keegoisan ayah." Vanira terisak pelan. Jadi, kesederhanaan mereka selama ini adalah sebuah pilihan. Sebuah sandiwara. Lalu, Vanira melanjutkan membaca, "Kamu membawa Zaki pulang." Ayah langsung mengenalinya. Namanya, wajahnya. Dia adalah putra dari Reksa, kolega bisnis ayah di masa lalu. Kamu tidak tahu ini, tapi keluarga Zaki adalah keluarga yang tamak. Ayah Reksa adalah pria yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dia pernah menipu ayah dalam sebuah proyek besar di awal karir ayah. Ayah tahu watak mereka. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Saat ayah melihat cara Zaki memandangmu, ayah tidak melihat cinta. Ayah melihat seorang predator yang menemukan mangsa empuk. Dia melihatmu, putriku yang baik hati, pekerja keras, polos, dan terlalu percaya. Kamu adalah alat yang sempurna untuknya. Kamu punya etos kerja, dan kamu punya ayah, yang dia kira hanya manajer biasa, sehingga tidak akan bisa melindungimu. Ayah ingin sekali melarangmu, Vanira. Ayah ingin berteriak padamu bahwa dia pria jahat. Tapi ayah tahu hatimu. Kamu sedang jatuh cinta. Jika ayah melarangmu, kamu hanya akan semakin dekat padanya dan menjauh dari ayah. Kamu akan mengira ayah adalah orang tua kolot yang menghalangi kebahagiaanmu. Jadi, ayah memilih jalan yang lain. Ayah diam. Ayah berpura-pura menyukainya di pesta pernikahanmu. Tapi di hari yang sama saat kamu menikah, ayah mulai membangun rencanaku. Ayah menyiapkan trust fund ini. Ayah mengalihkan semua aset ayah ke dalamnya. Dan ayah mulai mencari, jantung, dari rencana bisnis yang sering Zaki bicarakan padamu. Ayah tahu dia ambisius. Dia pasti ingin membangun perusahaan. Dan benar saja. Zaki ingin masuk ke bisnis manufaktur. Ayah tahu, bisnis itu bergantung pada bahan baku. Ayah menggunakan koneksi ayah di luar negeri dan menghabiskan banyak uang untuk mengakuisisi sebuah perusahaan distributor kecil, PT.
Bintang Logistik. Ayah menjadikannya pemegang lisensi tunggal untuk bahan baku vital yang pasti akan Zaki butuhkan. Ayah sengaja menyembunyikan perusahaan ini, membuatnya tampak seperti perusahaan kecil yang tidak signifikan. Lalu, ayah menunggu. Saat perusahaan kalian, Cipta Jaya, mulai berdiri, ayah menginstruksikan Bintang Logistik untuk memberi kalian harga termurah. Sangat murah. Itulah keajaiban yang membuat perusahaan kalian meroket 2 tahun lalu. Zaki merasa dia hebat. Dia merasa dia jenius. Padahal, dia hanya sedang ayah beri makan. Ayah sengaja membuatnya kecanduan pada pasokan dari Bintang Logistik. Instruksi di bank baru aktif 2 tahun lalu, karena ayah memperkirakan, di titik itulah Zaki akan mulai menunjukkan sifat aslinya. Saat dia sudah merasa sukses, saat dia sudah merasa di atas angin, dia akan membuangmu. Dia akan mengambil semua hasil kerja kerasmu. Ayah tahu itu akan terjadi, nak. Maafkan ayah tidak bisa menghentikannya secara langsung. Vanira menangis sesenggukan. Ayahnya tahu. Ayahnya sudah meramalkan malam tadi. Pengusiran itu. Penghinaan itu. Sekarang, Vanira membaca paragraf terakhir surat itu. Kamu telah dikhianati. Kamu pasti merasa hancur. Tapi angkat kepalamu, Vanira. Kamu bukan korban. Ayah tidak membesarkanmu untuk jadi korban. Zaki mengambil perusahaan yang dia bangun dengan keringatmu. Dia mengambil Cipta Jaya. Tapi dia tidak tahu bahwa Cipta Jaya hanyalah tubuh. Dia tidak bisa hidup tanpa jantung. Bintang Logistik adalah jantungnya. Dan sekarang, kamu memegang jantung itu di tanganmu. Gunakan ini, nak. Gunakan semua yang ayah tinggalkan. Uang, kekuasaan, dan perusahaan itu. Ambil kembali apa yang menjadi hakmu. Buat dia membayar setiap tetes air matamu. Ayah mungkin tidak bisa mendampingimu, tapi ayah sudah memberimu pedangnya. Sekarang, pergi, dan berjuanglah. Ayah selalu bangga padamu. Surat itu selesai. Vanira terdiam lama. Air matanya berhenti mengalir. Yang tersisa adalah api. Api kemarahan yang dingin dan terfokus. Ia melipat surat itu dengan rapi. Ia mengambil paspor ayahnya. Ia memasukkan kembali semuanya ke dalam brankas. Ia keluar dari bilik itu. Pak Herman dan kepala cabang menatapnya dengan cemas. Wajah Vanira yang mereka lihat sekarang bukanlah wajah wanita bingung yang tadi masuk. Wajahnya tenang, dingin, dan matanya memancarkan ketegasan yang menakutkan. Pak, kata Vanira kepada kepala cabang. Suaranya tidak lagi serak. Suaranya mantap. Saya butuh beberapa hal. Pertama, cairkan $100.000 ke rekening baru saya. Saya butuh uang tunai dan kartu debit premium sekarang. Kedua, saya mau tim pengacara terbaik yang bank ini miliki. Saya mau mereka bertemu saya dalam 1 jam. Ketiga, saya mau laporan lengkap PT Bintang Logistik dan semua kontraknya dengan PT Cipta Jaya ada di meja saya sebelum makan siang. Kepala cabang itu tertegun sejenak, lalu mengangguk cepat. Baik, Bu Vanira. Segera kami siapkan. Ada lagi. Vanira menatap pantulan dirinya di kaca. Pakaiannya masih kotor dan kusut. Dan tolong, katanya, panggilkan manajer butik terbaik di kota ini. Suruh dia menemui saya di kamar hotel terbaik yang bisa Anda pesankan. Saya harus membeli beberapa pakaian baru. 1 minggu berlalu. Bagi Zaki dan Laras, itu adalah minggu terindah dalam hidup mereka. Vanira lenyap begitu saja. Zaki sudah menduga wanita itu akan terlalu malu untuk muncul. Ia pasti sedang menangis di suatu tempat. Mungkin di rumah kerabat jauh, atau di kos-kosan murah. Zaki tidak peduli. Ia sudah memblokir nomor Vanira dan memerintahkan Satpam Cipta Jaya untuk tidak mengizinkan Vanira masuk ke area gedung dengan alasan apapun. Cipta Jaya kini sepenuhnya miliknya. Dan Laras, dengan status barunya sebagai calon nyonya Zaki, langsung mengambil alih. Ia pindah ke rumah Zaki, membuang semua barang peninggalan Vanira. Ia memesan mobil sport baru dengan uang perusahaan. Ia bahkan sudah mulai merombak total ruang kerja Zaki, mengganti semua perabotan sederhana pilihan Vanira dengan meja marmer impor dan kursi kulit yang mewah. Hari ini adalah puncaknya. Zaki mengadakan rapat dewan direksi darurat. Agenda utamanya adalah mengumumkan status perceraiannya dan secara resmi mengangkat Laras sebagai direktur keuangan yang baru, menggantikan posisi Vanira yang selama ini bekerja tanpa jabatan resmi. Pukul 10 pagi. Ruang rapat utama Cipta Jaya sudah terisi. Beberapa manajer senior yang dulu direkrut oleh Vanira tampak tidak nyaman. Mereka tahu seberapa keras Vanira bekerja. Tapi Zaki adalah pemilik perusahaan,
mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Zaki duduk di kursi utama di ujung meja. Ia tersenyum lebar, memancarkan aura kemenangan. Laras duduk di samping kanannya, memakai gaun merah menyala yang mencolok, sibuk memainkan pena mahalnya. Selamat pagi, semuanya. Zaki membuka rapat dengan suara lantang. Terima kasih sudah hadir dalam pemberitahuan mendadak ini. Saya punya beberapa pengumuman penting yang akan menentukan masa depan cerah Cipta Jaya. Para manajer hanya diam, menunggu. Seperti yang mungkin sudah kalian dengar, lanjut Zaki, hubungan saya dan Vanira sudah berakhir. Kami resmi bercerai. Ia mengatakannya dengan enteng, seolah sedang mengumumkan pergantian vendor kopi. Dan untuk mengisi kekosongan manajemen, saya dengan bangga mempersembahkan. Tepat saat Zaki hendak menyebut nama Laras, pintu ruang rapat yang terbuat dari kayu jati solid itu terbuka. Semua orang menoleh. Dua orang pria berjas hitam mahal dan berwajah serius masuk terlebih dahulu, seperti pengawal. Di belakang mereka, terdengar bunyi ketukan sepatu hak tinggi yang teratur di lantai marmer. Lalu, ia masuk. Seluruh ruangan terdiam. Napas Zaki tertahan di tenggorokannya. Laras, yang sedang mengagumi kukunya, mendongak dan matanya membelalak. Itu Vanira. Tapi itu bukan Vanira yang mereka kenal. Bukan Vanira dengan hijab instan yang kucel, kemeja longgar, dan wajah lelah tanpa riasan. Wanita yang berdiri di ambang pintu itu adalah sosok yang sama sekali berbeda. Ia mengenakan setelan celana palazzo berwarna putih gading yang dijahit sempurna, dipadukan dengan blus sutra berwarna zamrud. Hijabnya ditata rapi dan elegan, terbuat dari bahan sifon mewah yang serasi dengan blusnya. Wajahnya dirias tipis namun profesional, menonjolkan matanya yang kini menatap tajam dan dingin. Ia tidak lagi terlihat seperti korban. Ia terlihat seperti seorang ratu. Vanira? Zaki adalah yang pertama bersuara, nadanya kaget bercampur marah. Beraninya kamu kesini? Satpam. Siapa yang mengizinkan dia masuk? Vanira tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia berjalan santai memasuki ruangan, diapit oleh dua pria berjas tadi, yang ternyata adalah pengacara senior dari salah satu firma hukum terbesar di negeri itu. Selamat pagi, Zaki. Suara Vanira terdengar tenang dan jelas, memenuhi ruangan yang hening. Maaf, apa aku mengganggu pestamu? Apa maumu? Desis Zaki, mencoba mengembalikan wibawanya. Kamu sudah tidak punya urusan di sini. Perusahaan ini milikku. Rumah itu milikku. Kamu bukan siapa-siapa. Laras ikut menimpali, suaranya sinis. Wah, sudah dapat sugar daddy baru ya? Bisa beli baju mahal. Tapi sayang, pengemis tetap pengemis. Pergi dari sini. Vanira bahkan tidak melirik Laras. Matanya tertuju lurus pada Zaki. Benar, Cipta Jaya memang milikmu, Zaki. Aku sudah mengecek dokumennya. Sangat licik. Aku akui itu, kata Vanira. Ia berjalan pelan mengitari meja, membuat semua manajer menahan napas. Tapi, lanjutnya, sebuah perusahaan manufaktur sehebat apapun, tidak akan bisa berproduksi jika tidak punya bahan baku, bukan? Zaki mulai merasa tidak enak. Apa maksudmu? Aku menghabiskan 1 minggu ini untuk belajar, kata Vanira. Dan aku menemukan fakta yang menarik. Seluruh kesuksesan Cipta Jaya selama 2 tahun terakhir bergantung penuh pada satu supplier tunggal. Pemasok yang memberimu harga, ajaib, sehingga profitmu meroket. Benar, kan? Wajah Zaki mulai pucat. PT. Bintang Logistik, kata Vanira, menyebut nama itu seperti mantera. Pemasok bahan baku utamamu. Pemasok yang memegang kontrak eksklusif yang tidak bisa kamu batalkan. Apa urusannya denganmu? Bentak Zaki. Salah satu pengacara Vanira melangkah maju dan meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja, tepat di depan Zaki. Mulai minggu lalu, kata pengacara itu dengan suara datar, klien kami, Ibu Vanira, telah mengambil alih kepemilikan saham mayoritas PT. Bintang Logistik sebesar 60%. Hening. Zaki menatap dokumen itu, lalu menatap Vanira. Ia tidak mengerti. 60%? Bisik Zaki. Bagaimana bisa? Itu tidak mungkin. Vanira kini berdiri di ujung meja yang lain, berhadapan langsung dengan Zaki. Jadi, kata Vanira dengan nada ringan yang menakutkan, rapat dewan direksi ini sepertinya salah agenda. Kamu tidak bisa mengangkat direktur keuangan baru. Karena Cipta Jaya sedang dalam masalah besar. Masalah apa? Masalah, kata Vanira, bahwa supplier utamamu, yaitu aku, akan menghentikan semua pengiriman bahan baku. Efektif.
Sekarang juga. Seluruh ruangan gempar. Para manajer panik. Tanpa bahan baku, produksi berhenti. Tender besar yang baru mereka menangkan akan gagal total. Perusahaan akan bangkrut dalam hitungan minggu. Zaki melompat dari kursinya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Ada kontrak. Kamu akan aku tuntut. Oh, silakan, kata Vanira tenang. Pengacaraku sudah memeriksanya. Ada klausul kecil di halaman 20 kontrakmu. Bintang Logistik berhak meninjau ulang harga dan jadwal pengiriman kapanpun, jika terjadi pergantian kepemilikan di salah satu pihak. Dan sepertinya, Cipta Jaya baru saja mengalami pergantian. Bukan? Kamu baru saja menceraikan mitramu. Zaki gemetar. Ia terjebak. Ia tidak pernah membaca detail kontrak itu. Vanira menatap Zaki, lalu laras, lalu berkeliling ke semua manajer yang ada di ruangan. Ia kemudian berjalan ke kursi utama, kursi yang sedang diduduki Zaki. Zaki, entah karena kaget atau takut, refleks mundur selangkah. Vanira tersenyum dingin. Ia menatap Zaki yang pucat pasi dan laras yang wajahnya sudah seperti kepiting rebus. Maaf, kata Vanira, suaranya menggema. Saya rasa, agenda rapat hari ini harus diubah. Kita tidak akan membahas pengangkatan Nona Laras. Ia meletakkan tas tangannya yang baru di atas meja. Kita akan membahas bagaimana kalian semua akan memohon padaku agar perusahaan ini tidak bangkrut. Jadi, Zaki, silakan duduk. Vanira menunjuk kursi lain yang ada di samping. Sebagai pemilik saham mayoritas dari supplier utama kalian, saya rasa, saya yang akan memimpin rapat ini. Ruangan rapat itu terasa kehabisan oksigen. Zaki menatap Vanira, lalu ketumpukan dokumen, lalu kembali ke Vanira. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena amarah. Kamu mengancamku, geramnya. Kamu pikir aku bodoh? Aku akan cari supplier lain. Aku akan batalkan kontrak dengan Bintang Logistik. Laras, yang otaknya tidak secepat Zaki dalam urusan bisnis, ikut menimpali. Benar? Kamu pikir kamu siapa? Zaki bisa dapat 100 supplier yang lebih baik dari perusahaanmu. Vanira tersenyum tipis. Ia melirik ke pengacara di sebelahnya. Pengacara itu, seorang pria parubaya bernama Pak Darmawan, angkat bicara. Suaranya tenang namun mematikan. Tuan Zaki, saya sarankan Anda membaca kontrak Anda lebih teliti. Kontrak yang Anda tanda tangani dengan PT Bintang Logistik 5 tahun lalu, dan diperbarui 2 tahun lalu, adalah kontrak lisensi eksklusif. Apa maksudnya? Tanya Zaki, suaranya mulai goyah. Artinya, lanjut Pak Darmawan, bahan baku utama tipe 77B yang menjadi komponen inti produksi PT Cipta Jaya, lisensi impor dan distribusinya untuk seluruh wilayah Indonesia, hanya dipegang oleh PT Bintang Logistik. Tidak ada, saya ulangi, tidak ada perusahaan lain di negara ini yang boleh mengimpor atau menjualnya secara legal. Anda tidak bisa mencari supplier lain. Zaki terdiam. Ia menoleh ke kepala bagian produksinya, Pak Danang, yang duduk di ujung meja. Danang? Apa itu benar? Pak Danang, pria berkeringat itu, menelan ludah. Ia tidak berani menatap Zaki, ia hanya bisa mengangguk pelan. Benar, Pak. Formula itu sangat spesifik. Seluruh mesin pabrik kita diatur khusus untuk mengolah bahan tipe 77B. Jika kita ganti bahan baku, kita harus mengganti seluruh lini produksi. Itu butuh biaya triliunan dan waktu minimal 1 tahun. Skakmat. Semua orang di ruangan itu kini paham. Cipta Jaya tidak bisa beroperasi tanpa Bintang Logistik. Zaki telah membangun kerajaannya di atas pondasi yang dimiliki orang lain. Dan orang itu adalah wanita yang baru saja ia campakan. Zaki gemetar. Keringat dingin mulai membanjiri ke meja mahalnya. Ia melihat tender besar yang baru ia menangkan. Proyek itu punya tenggat waktu 3 bulan. Tanpa bahan baku, ia tidak hanya kehilangan profit. Ia akan dituntut miliaran rupiah karena gagal memenuhi kontrak. Ia bangkrut. Sikap arogannya langsung luntur. Ia menatap Vanira dengan pandangan yang berbeda. Ini bukan lagi istrinya yang kucel. Ini adalah lawannya. Vanira, katanya, suaranya kini melunak, mencoba jalur negosiasi. Oke, aku mengerti. Kamu menang. Kamu pintar. Aku minta maaf sudah menyakitimu. Laras membelalak. Zaki, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu minta maaf padanya? Zaki mengabaikan Laras. Ia fokus pada Vanira. Vanira, jangan hancurkan perusahaan kita. Ini juga hasil kerjamu, kan?
Kamu tidak mau melihat ini semua hancur, kan? Baiklah, apa maumu? Kamu mau uang? Aku berikan. Kamu mau setengah asetku? Ambil. Ambil rumah itu. Ambil mobil. Tapi tolong, jangan hentikan pasokan bahan bakunya. Vanira tertawa kecil. Tawa yang dingin dan tanpa humor. Perusahaan kita? Kamu lucu, Zaki. Bukankah kamu bilang di kamar tidurmu, di depan selingkuhanmu, bahwa aku bodoh? Bahwa aku bekerja seperti kuda agar kalian bisa menikmati hasilnya? Bukankah kamu sudah pastikan secara hukum bahwa perusahaan ini 100% milikmu? Vanira melangkah mendekati meja, meletakkan kedua telapak tangannya di atas permukaan kayu yang dingin. Kamu benar. Ini perusahaanmu. Bukan perusahaanku. Aku tidak punya sentimen apa-apa lagi pada Cipta Jaya. Wajah Zaki kembali pucat pasi. Lalu, apa maumu? Aku? Vanira tersenyum. Aku hanya pebisnis. Dan sebagai pemilik bintang logistik, aku kesini untuk menagih utang. Utang? Zaki bingung. Apa maksudmu? Cipta Jaya tidak punya utang. Laporan keuangan kita bersih. Kita selalu bayar semua tagihan tepat waktu. Ia menoleh ke Laras, yang ia jadikan direktur keuangan dadakan. Laras mengangguk panik. Bi benar? Pembayaran kita lancar. Oh, pembayaran kalian lancar, kata Vanira. Tapi kalian membayar dengan harga yang salah. Pak Darmawan kembali membuka map dokumen yang lain. Ini adalah map kedua. Tuan Zaki, kata Pak Darmawan. Sepertinya Anda tidak pernah membaca laporan keuangan dari sisi supplier Anda. Selama 2 tahun terakhir, pemilik bintang logistik sebelumnya, almarhum ayah Ibu Vanira, sengaja memberi Anda harga diskon 90%. Apa? Seru Zaki. Harga yang Anda bayar, lanjut Pak Darmawan, hanyalah 10% dari harga asli bahan baku. 90% sisanya dicatat oleh bintang logistik sebagai piutang. Sebagai utang dagang Cipta Jaya. Itu adalah strategi dari pemilik lama untuk membantu Anda tumbuh. Zaki merasa lantai di bawah kakinya runtuh. Tidak mungkin. Itu jebakan. Itu bisnis, koreksi Vanira. Ayahku memberimu modal dengan cara yang tidak kamu sadari. Kamu terlalu sibuk menghitung profit, sampai lupa melihat tumpukan utangmu yang sebenarnya. Berapa? Desis Zaki. Berapa utangnya? Pak Darmawan membalik halaman terakhir di dokumennya dan menunjukkan angka paling bawah. Total akumulasi utang pokok PT Cipta Jaya kepada PT Bintang Logistik selama 2 tahun terakhir, ditambah bunga keterlambatan yang otomatis aktif karena Anda melanggar klausul kontrak, adalah 50 miliar rupiah. 50 miliar. Angka itu menggema di ruangan. Para manajer terkesiap. Laras hampir pingsan. Itu adalah angka yang mustahil. Total aset perusahaan pun mungkin tidak sampai segitu. Dan, tambah Pak Darmawan, sesuai perjanjian kredit yang Anda tanda tangani, utang ini jatuh tempo seketika saat terjadi pergantian kepemilikan di bintang logistik. Yang artinya, utang itu jatuh tempo hari ini. Sekarang juga. Zaki ambruk di kursinya. Tamat. Ini benar-benar tamat. Ia tidak punya 50 miliar. Ia tidak punya 5 miliar. Semua uangnya habis untuk membeli mobil mewah, apartemen untuk Laras, dan gaya hidup barunya. Vanira berjalan santai ke arah Zaki yang terduduk lemas. Ia menatap pria yang telah menghancurkan hidupnya itu dengan tatapan dingin. Kamu punya 2 pilihan, Zaki, kata Vanira dengan suara pelan namun jelas. 1. Bayar lunas 50 miliar rupiah itu sekarang juga. Tunai. Ke rekening bintang logistik. Aku tidak punya. Lirih Zaki. Aku tahu, potong Vanira. Jadi, kamu hanya punya pilihan kedua. Vanira mengambil selembar dokumen terakhir dari Pak Darmawan dan meletakkannya di depan Zaki. Itu adalah surat perjanjian jual beli saham. Kamu serahkan 100% kepemilikan sahammu di Cipta Jaya, kata Vanira. Seluruhnya. Kepada saya. Sebagai ganti pelunasan semua utangmu. Kamu keluar dari sini tanpa membawa apa-apa, sama seperti kamu mengusirku malam itu. Zaki menatap dokumen itu. Lalu ia menatap Laras yang menangis histeris. Lalu ia menatap Vanira. Di mata wanita itu, ia tidak melihat sisa cinta atau belas kasihan. Ia hanya melihat keadilan yang dingin. Tanda tangani, perintah Vanira. Gemetar, Zaki mengambil pena yang tergeletak di meja. Pena mahal yang baru ia beli kemarin. Dengan tangan yang lebih berat dari baja, ia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas. Ia baru saja menyerahkan segalanya.
Perusahaannya, mimpinya, kemewahannya. Semuanya kini milik Vanira. Setelah tanda tangan itu kering, suasana di ruang rapat berubah total. Pak Darmawan dan timnya segera mengurus legalitas pengalihan aset. Dalam 30 menit, secara hukum, Vanira adalah pemilik tunggal PT Cipta Jaya. Zaki terduduk kosong, statusnya kini bukan lagi siapa-siapa. Laras masih sesenggukan, riasannya luntur berantakan. Vanira berjalan ke kursi utama di ujung meja, kursi yang tadi diduduki Zaki. Ia duduk dengan tenang. Para manajer yang tadinya tegang kini, menatapnya dengan campuran rasa takut dan hormat. Mereka menunggu titah pertama dari sang ratu baru. Bapak dan ibu sekalian, Vanira memulai, suaranya tenang namun berwibawa. Saya tahu ini mengejutkan. Tapi saya ingin tegaskan satu hal. Saya tidak punya masalah dengan Cipta Jaya. Saya ikut membangun perusahaan ini. Saya tahu potensi kita. Ia menatap satu persatu para manajer. Saya tahu siapa di antara kalian yang bekerja tulus, dan siapa yang hanya penjilat. Mulai hari ini, Cipta Jaya akan saya rombak total. Bagi yang ingin tetap bekerja dengan jujur dan profesional, pekerjaan Anda aman. Saya bahkan akan menaikkan gaji kalian. Ada helaan napas lega di ruangan itu. Namun, lanjut Vanira, saya benci pencuri. Saya benci pengkhianat. Dan saya benci orang yang menyalahgunakan kepercayaan. Tatapan Vanira kini beralih dan mengunci Zaki dan Laras. Keduanya tersentak. Kalian berdua, kata Vanira. Jangan bergerak dari kursi kalian. Kalian pikir setelah tanda tangan ini urusan kita selesai? Kalian pikir aku akan membiarkan kalian pergi begitu saja? Zaki mendongak, apalagi maumu, Vanira? Kamu sudah ambil semuanya. Aku mengambil apa yang menjadi hakku, koreksi Vanira. Tapi aku belum menghitung apa yang kalian curi dariku. Vanira menoleh ke pintu. Masuk. Pintu kembali terbuka. Kali ini bukan pengacara yang masuk, melainkan 3 orang berpenampilan serius dengan kemeja putih dan membawa tas laptop besar. Mereka adalah tim audit forensik independen yang sudah disiapkan Vanira sejak 3 hari lalu. Perintah pertama saya sebagai pemilik baru, kata Vanira kepada seluruh ruangan, adalah audit forensik total atas semua pengeluaran perusahaan selama 2 tahun terakhir. Terutama yang melibatkan Tuan Zaki dan Nona Laras. Wajah Laras yang sudah pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Zaki mencengkeram erat lengan kursinya. Ini lebih buruk dari perkiraannya. Satpam, panggil Vanira. 2 orang satpam yang sudah menunggu di luar segera masuk. Tolong jaga Tuan Zaki dan Nona Laras. Pastikan mereka tetap di ruangan ini. Jangan biarkan mereka menyentuh ponsel atau komputer mereka. Tim audit, silakan mulai bekerja. Saya mau semua laptop dan berkas di ruangan Zaki dan Laras disita sekarang juga. Tim audit bergerak cepat. Mereka langsung mengambil laptop Zaki dan Laras yang ada di meja. Zaki mencoba melawan, tapi satpam menahannya. Anda tidak berhak, teriak Zaki. Saya pemilik perusahaan ini. Saya berhak, balas Vanira dingin. Audit ini akan dilakukan secara terbuka. Di sini. Di depan semua manajer. Agar mereka tahu pemimpin macam apa yang mereka miliki sebelumnya. Ini adalah penghinaan publik. Audit yang seharusnya rahasia, kini dibuka di depan bawahan mereka. Selama 4 jam berikutnya, ruang rapat itu berubah menjadi ruang penyiksaan psikologis bagi Zaki dan Laras. Tim audit menghubungkan laptop Zaki dan Laras ke proyektor besar. Satu persatu, borok mereka dikuliti. Pertama, rekening Laras. Ditemukan pembelian sebuah mobil sport mewah seharga 2 miliar rupiah. Tanggal pembeliannya, 3 hari setelah Vanira diusir. Sumber dana, rekening operasional Cipta Jaya. Status kepemilikan, nama pribadi Laras. Para manajer ternganga. Kedua, pengeluaran Zaki. Ditemukan puluhan tagihan perjalanan, bisnis, ke Bali, Singapura, dan Hong Kong. Tapi anehnya, selalu ada 2 tiket first class. Auditor melacak nama penumpang kedua. Selalu atas nama Laras. Mereka tidak pernah bertemu klien. Mereka liburan mewah memakai uang perusahaan. Ketiga, renovasi rumah. Ditemukan tagihan 500 juta rupiah untuk perombakan interior rumah yang sama tempat Vanira diusir. Dibayar oleh Cipta Jaya, padahal rumah itu kini secara de facto dipakai Zaki untuk kepentingan pribadi. Keempat, dan yang paling parah. Tim audit menemukan serangkaian transfer besar ke sebuah perusahaan konsultan bernama Laras Jaya Gemilang. Totalnya mencapai 3 miliar rupiah selama 6 bulan terakhir, untuk jasa konsultasi branding.
Tim audit dengan cepat mengecek profil perusahaan itu. Pemiliknya, Laras. Perusahaan itu fiktif. Alamatnya palsu. Itu adalah cara mereka menguras uang perusahaan secara sistematis. Zaki dan Laras telah menggelapkan miliaran rupiah. Setelah semua bukti terpampang di layar, ruangan menjadi hening. Para manajer menatap Zaki dan Laras dengan jijik. Mereka baru sadar, selama ini mereka bekerja keras sementara pemimpin mereka berpesta pora dengan uang hasil jerih payah mereka dan Vanira. Vanira bangkit dari kursinya. Ia berjalan menghampiri Zaki. "Kamu bilang aku bodoh," bisik Vanira. "Kamu bilang aku bekerja seperti kuda agar kalian bisa menikmati ini. Kamu benar. Tapi kamu lupa satu hal, Zaki. Kuda yang bekerja paling keras adalah kuda yang paling tahu di mana letak setiap rumput di ladangnya. Aku yang merancang sistem keuangan perusahaan ini dari nol. Aku tahu setiap celah yang ada." Zaki tidak bisa berkata apa-apa. Ia hancur. "Ini," kata Vanira, "bukan lagi sekadar masalah utang piutang. Ini bukan lagi masalah perceraian." Vanira kembali ke mejanya. Ia mengambil ponselnya. Ia menatap Zaki, lalu Laras yang sudah menangis tanpa suara. "Ini adalah tindak pidana. Penggelapan dana dalam jabatan. Penipuan. Pencucian uang." Vanira menekan sebuah nomor. "Halo, selamat siang. Saya ingin melaporkan tindak pidana penggelapan dana perusahaan di PT Cipta Jaya. Pelakunya ada di hadapan saya sekarang." Laras menjerit histeris. "Tidak. Vanira, jangan. Aku mohon. Aku kembalikan uangnya." Zaki mencoba kabur. Ia melompat dari kursinya dan berlari ke pintu. Tapi dua satpam itu sudah sigap. Mereka membekuk Zaki dan membantingnya ke lantai. "Tolong, Vanira. Ampuni aku. Jangan panggil polisi." Zaki meratap dari lantai, egonya hancur lebur. Vanira menatap mantan suaminya yang kini bersujud di kakinya, ditahan oleh satpam. Ia menatap wanita yang telah merusak rumah tangganya yang kini histeris ketakutan. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada iba. Tidak ada kasihan. Ia hanya menatap Zaki dengan dingin dan berkata, "Kamu seharusnya memikirkan itu sebelum kamu mengusirku malam itu." Polisi datang 30 menit kemudian. Zaki dan Laras diborgol di depan semua manajer. Mereka digiring keluar dari perusahaan yang mereka kira milik mereka. Saat melewati Vanira, Zaki menatapnya dengan penuh kebencian. Vanira hanya menatap balik, tanpa ekspresi, lalu berbalik badan menghadap para manajernya. "Rapat kita," katanya, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kita lanjutkan. Mari kita bersihkan sampah-sampah ini dan bangun kembali perusahaan kita." 6 bulan telah berlalu sejak hari penangkapan itu. 6 bulan yang terasa seperti neraka bagi Zaki dan Laras, dan terasa seperti fajar baru bagi Vanira. Zaki dan Laras menghabiskan waktu mereka di sel tahanan. Aset mereka, termasuk mobil sport dan apartemen mewah Laras, telah dibekukan oleh kejaksaan. Mereka tidak bisa menyewa pengacara mahal yang biasa mereka gunakan. Zaki mencoba menghubungi semua koneksi bisnisnya, tapi tidak ada yang mau membantunya. Berita tentang penggelapan dana dan pengambil alihan Cipta Jaya oleh pemilik suppliernya telah menyebar seperti api. Nama Zaki hancur di dunia bisnis. Ia adalah racun. Laras, di sisi lain, hancur secara fisik dan mental. Tanpa perawatan salon yang mahal, tanpa pakaian mewah, ia kembali ke wujud aslinya. Ia menangis setiap hari, menyalahkan Zaki atas nasibnya. Di ruang interogasi, ia membocorkan semua yang ia tahu, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan menimpakan seluruh kesalahan pada Zaki. Ia mengaku hanya disuruh, dipaksa, dan diancam. Hari persidangan akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak. Para jurnalis dari berbagai media bisnis dan kriminal berebut tempat di barisan depan. Di barisan belakang, duduk beberapa karyawan lama Cipta Jaya, termasuk Pak Danang, yang datang untuk memberi dukungan pada Vanira. Zaki dan Laras masuk ruang sidang dengan tangan diborgol, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Pemandangan yang sangat kontras. Zaki, yang dulu gagah dengan jas mahal, kini terlihat kurus, matanya cekung, dan rambutnya acak-acakan. Laras, yang dulu glamor, kini pucat pasi tanpa riasan, matanya bengkak karena terus menangis. Lalu, Vanira masuk. Ia tidak masuk lewat pintu biasa. Ia masuk dari pintu saksi, didampingi oleh Pak Darmawan dan tim hukumnya. Ia mengenakan blus sederhana namun berkelas berwarna biru tua, dan hijab yang serasi. Ia berjalan tegak, wajahnya tenang. Ia duduk di barisan paling depan, tepat di seberang Zaki. Tatapan mereka bertemu sejenak.
Zaki buru-buru memalingkan wajah, ia tidak sanggup. Ada rasa benci, malu, tapi yang paling besar, ada rasa takut di mata Zaki. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum membeberkan dakwaannya. Satu persatu, bukti kejahatan mereka dipaparkan di depan hakim. Foto-foto mobil sport Laras. Rekening koran perusahaan fiktif, Laras Jaya Gemilang. Bukti transfer miliaran rupiah dari rekening Cipta Jaya ke rekening pribadi Laras. Tiket perjalanan liburan mereka ke luar negeri yang dibayar dengan kartu kredit perusahaan. Pengacara Zaki, seorang pengacara publik yang tampak lelah, mencoba membantah. Yang mulia, katanya, ini adalah murni masalah rumah tangga. Ini adalah balas dendam seorang istri yang diceraikan. Klien saya, Tuan Zaki, adalah pendiri Cipta Jaya. Uang itu adalah uangnya sendiri. Bagaimana mungkin dia mencuri dari perusahaannya sendiri? Jaksa penuntut tersenyum sinis. Yang mulia, argumentasi pengacara terdakwa keliru. PT Cipta Jaya adalah badan hukum terpisah. Sekalipun Tuan Zaki adalah pemilik 100%, ia tidak bisa mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa melalui prosedur RUPS atau pembagian dividen. Apa yang ia lakukan adalah penggelapan dalam jabatan, dan itu tindak pidana. Lalu, pengacara Zaki memainkan kartu terakhirnya. Klien saya dijebak. Ibu Fanira, melalui perusahaannya Bintang Logistik, sengaja menciptakan utang fiktif 50 miliar untuk menjebak klien saya agar mau menyerahkan sahamnya. Ini perampokan, bukan penegakan hukum. Pak Darmawan, yang duduk di belakang jaksa, memberi isyarat. Jaksa itu mengangguk. Yang mulia, kata jaksa, masalah utang 50 miliar dan pengalihan saham adalah murni kasus perdata yang sudah selesai. Tuan Zaki secara sukarela menandatangani surat penyerahan saham untuk melunasi utang dagangnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kasus pidana yang kita sidangkan hari ini. Jaksa itu kemudian membalikkan badan. Kasus hari ini adalah tentang 3 miliar rupiah yang mereka curi melalui perusahaan fiktif. Tentang 2 miliar rupiah untuk mobil sport Nona Laras. Tentang ratusan juta untuk liburan mereka. Ini adalah pencurian uang perusahaan yang dilakukan secara sadar dan sistematis. Dan kami punya saksi. Jaksa memanggil saksi, Nona Laras. Semua orang terkejut. Laras menjadi saksi? Laras didudukan di kursi saksi. Ia gemetar hebat. Pengacaranya telah menasihatinya, bekerja sama adalah satu-satunya cara mengurangi hukuman. Nona Laras, tanya jaksa. Apakah Anda pemilik perusahaan Laras Jaya Gemilang? Laras melirik Zaki. Zaki menatapnya tajam, mengancam. Laras menunduk. Iya, Pak. Perusahaan itu, apakah benar menyediakan jasa konsultasi branding untuk Cipta Jaya? Saya. Laras mulai menangis. Saya tidak tahu, Pak. Jangan berbohong di bawah sumpah, Nona Laras. Jasa apa yang Anda berikan? Tidak ada, Pak, teriak Laras histeris. Tidak ada jasa. Itu ide Zaki. Dia bilang itu cara mudah mengambil uang perusahaan agar tidak ketahuan Fanira. Dia yang menyuruh saya membuatnya. Saya hanya disuruh tanda tangan. Dia bilang dia mencintai saya. Dia janji akan menikahi saya. Palu diketuk. Tenang. Zaki melompat dari kursinya. Bohong. Dia yang merencanakan semuanya. Dia mata duitan. Dia yang meracuniku untuk meninggalkan istriku. Dasar pelacur. Terdakwa Zaki, duduk, bentak hakim. Ruang sidang kacau. Dua antagonis itu kini saling serang, saling menyalahkan, membuka borok mereka sendiri di depan umum. Akhirnya, Fanira dipanggil sebagai saksi. Ia duduk di kursi saksi dengan tenang. Ibu Fanira, kata jaksa. Anda adalah pemilik Cipta Jaya saat ini, dan sebelumnya adalah istri terdakwa Zaki. Benar? Benar, Pak. Apakah Anda tahu tentang pengeluaran-pengeluaran ini? Saya tidak tahu secara spesifik, kata Fanira. Saya yang merancang sistem keuangan Cipta Jaya dari nol. Tapi 2 tahun terakhir, Tuan Zaki mengambil alih penuh akses ke rekening utama. Dia bilang, saya cukup fokus di operasional, biar dia yang mengurus keuangan strategis. Saya percaya padanya. Saya baru tahu skala pencurian ini setelah tim audit forensik masuk. Suara Fanira tenang, datar, dan profesional. Tidak ada dendam, hanya fakta. Justru ketenangan itulah yang membuat kesaksiannya semakin menusuk. Ia tidak terlihat seperti istri yang cemburu. Ia terlihat seperti seorang CEO yang dirampok oleh karyawannya sendiri.
Pengacara Zaki mencoba menyerangnya. Ibu Vanira, bukankah Anda sakit hati? Anda memegang bintang logistik, Anda tahu suami Anda selingkuh, lalu Anda sengaja menjebaknya dengan utang dan audit ini. Ini semua balas dendam? Vanira menatap pengacara itu. Pak, jika dompet Anda dicuri, apakah Anda akan diam saja? Atau Anda akan lapor polisi? Saya dirampok. Saya lapor polisi. Jika pencurinya kebetulan adalah orang yang saya kenal, apakah itu salah saya? Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya, dan menuntut apa yang mereka curi. Masalah sakit hati saya adalah urusan pribadi. 3 miliar rupiah yang hilang itu adalah urusan hukum. Pengacara itu terdiam. Ia kalah telak. Setelah sidang yang berjalan selama 8 jam, hakim akhirnya masuk ke ruang musyawarah. Zaki dan Laras duduk terkulai. Mereka tahu mereka sudah kalah. 1 jam kemudian, hakim kembali. Ruangan hening. Setelah menimbang bukti-bukti, kata hakim ketua dengan suara berat. Kesaksian para saksi. Dan pengakuan terdakwa Laras, serta upaya terdakwa Zaki untuk berbohong di persidangan. Pengadilan memutuskan, terdakwa Zaki dan terdakwa Laras, secara sah dan meyakinkan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang secara bersama-sama. Laras mulai terisak hebat. Hakim melanjutkan. Untuk perbuatan yang telah merugikan perusahaan dan para karyawan. Untuk perbuatan menyalahgunakan kepercayaan. Dan untuk upaya mengaburkan barang bukti. Hakim mengangkat palu tinggi-tinggi. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Zaki, 15 tahun penjara. Dan kepada terdakwa Laras, 10 tahun penjara. Serta denda untuk mengembalikan seluruh kerugian negara sebesar 5 miliar rupiah. Palu diketuk. Tidak. Laras menjerit histeris. Ia mencoba berlari, tapi ditangkap petugas. Zaki, ini semua karenamu. Aku membencimu. Kau hancurkan hidupku. Zaki tidak bereaksi. Ia hanya terduduk diam. Matanya kosong. Habis. 15 tahun. Hidupnya selesai. Ia menatap Vanira yang masih duduk tenang di kursinya. Ia menatap wanita yang dulu ia sebut kuda bodoh. Wanita itu kini menatapnya. Tanpa benci. Tanpa cinta. Tanpa emosi apapun. Seolah menatap orang asing. Saat Zaki dan Laras diseret keluar oleh petugas, Laras masih menjerit-jerit histeris. Vanira berdiri. Ia merapikan blusnya. Ia tidak perlu melihat akhir drama itu. Urusannya sudah selesai. Ia berbalik, dan berjalan keluar dari ruang sidang, meninggalkan masa lalunya yang kelam untuk selamanya. 1 tahun kemudian. Gedung yang dulu bernama Cipta Jaya kini berdiri semakin megah. Tapi namanya telah berubah. Sebuah plakat perak besar berkilauan di lobi utama, bertuliskan, Ad Jaya Group. Nama yang diambil dari nama almarhum ayahnya, Adi Jaya. Vanira telah melakukan rebranding total. Ia membuang nama Cipta Jaya yang menyimpan kenangan pahit dan menggantinya dengan nama yang melambangkan warisan dan kehormatan. Suasana di dalam kantor pun berubah drastis. Dinding yang dulu dicat kelabu kusam oleh Zaki, kini diganti dengan panel kaca dan dinding berwarna putih gading, memberi kesan luas, transparan, dan modern. Meja marmer hitam super mewah di ruang lobi yang dibeli Laras sudah lenyap. Diganti dengan taman vertikal yang asri dan area tunggu yang nyaman untuk para tamu. Vanira berjalan keluar dari lift pribadinya. Ia bukan lagi Vanira yang memakai hijab instan kucel. Hari ini, ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang elegan, dipadu hijab sutra bermotif lembut. Langkahnya tegas dan penuh percaya diri. Para karyawan yang berpapasan dengannya menyapa dengan hormat sekaligus hangat. Pagi, Bu Vanira. Pagi, balas Vanira sambil tersenyum. Perintah pertama Vanira setelah mengambil alih perusahaan setahun lalu bukanlah memecat orang. Perintah pertamanya adalah menaikkan gaji semua karyawan operasional dan staf senior yang telah loyal, seperti Pak Danang, sebesar 30%. Ia juga membangun fasilitas daycare gratis di lantai dasar gedung untuk para karyawan wanita yang memiliki anak. Ia tahu betul rasanya berjuang sebagai wanita karir. Ia menghancurkan budaya, penjilat, yang diciptakan Zaki dan menggantinya dengan budaya meritokrasi. Vanira masuk ke ruang kerjanya. Itu adalah ruangan yang sama yang dulu dipakai Zaki. Tapi isinya sudah berubah total. Meja kayu jati solid yang angkuh dan kursi kulit berharga ratusan juta peninggalan Zaki telah ia sumbangkan. Kini, ruangannya diisi perabotan modern, fungsional, dan berselera tinggi. Di dinding, tidak ada foto Zaki yang sedang bermain golf. Yang ada adalah foto Vanira bersama seluruh karyawannya saat acara outing perusahaan. Dan di atas mejanya,
Hanya ada satu foto dalam bingkai perak sederhana. Foto ayahnya yang tersenyum bangga. Ia duduk dan membuka laptopnya. Agenda hari ini padat. Ia melihat tumpukan koran bisnis yang disiapkan asistennya. Di halaman depan, ada berita kecil di sudut. Aset sitaan terdakwa Zaki gagal terjual di lelang ketiga. Fanira membacanya sekilas, tanpa ekspresi. Aset-aset yang dibeli Zaki dan Laras dengan uang curian itu ternyata nilainya terus merosot. Mereka berdua kini mendekam di penjara yang terpisah, dan kabarnya Laras mengalami depresi berat sementara Zaki menjadi bulan-bulanan narapidana lain. Fanira menutup koran itu. Mereka bukan lagi urusannya. Pintu ruangannya diketuk. Masuk. Pak Danang, kepala produksi, masuk dengan wajah berseri-seri. Pagi, Bu. Laporan produksi kuartal ini sudah siap. Kita melampaui target 20%. Kerja bagus, Pak Danang, kata Fanira tulus. Bagaimana dengan mesin baru dari Jerman? Sudah terpasang, Bu. Berkat mesin itu dan pasokan bahan baku tipe 77B yang kini stabil dari Bintang Logistik, efisiensi kita naik drastis. Kita tidak lagi bergantung pada harga ajaib, tapi kita punya profit yang sehat dan berkelanjutan. Bagus sekali, kata Fanira. Tolong sampaikan terima kasih saya pada seluruh tim di pabrik. Bonus kuartal ini akan cair minggu depan. Pak Danang tersenyum lebar. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ibu benar-benar menyelamatkan kami semua. Setelah Pak Danang keluar, Fanira bersiap untuk rapat terbesarnya hari ini. Rapat gabungan Dewan Direksi PT Adijaya dan PT Bintang Logistik. Selama setahun ini, Fanira memimpin kedua perusahaan itu secara terpisah. Bintang Logistik sebagai pemasok, dan Adijaya sebagai produsen. Tapi hari ini, ia akan menyatukan warisan ayahnya. Ia berdiri di depan ruang rapat besar yang diisi oleh para eksekutif dari kedua perusahaan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian, Fanira memulai. Selama 1 tahun, kita telah bekerja keras membersihkan kekacauan masa lalu dan membangun fondasi yang baru. PT Adijaya telah sehat. PT Bintang Logistik telah berkembang. Keduanya adalah pemimpin di bidangnya masing-masing. Ia berhenti sejenak, menatap semua orang dengan yakin. Tapi, lanjutnya, saya melihat masa depan yang lebih besar. Ayah saya menciptakan Bintang Logistik sebagai jantung. Dan kita membangun Adijaya sebagai tubuh. Mulai hari ini, saya tidak mau lagi ada pemisahan. Saya umumkan secara resmi, PT Bintang Logistik dan PT Adijaya akan melakukan merger total, membentuk satu kesatuan, Adijaya Group. Ruangan itu hening sesaat, lalu meledak dalam tepuk tangan meriah. Mereka mengerti. Ini adalah langkah jenius. Mereka akan menguasai pasar dari hulu ke hilir. Dari impor bahan baku hingga produk jadi. Tidak akan ada yang bisa mengganggu mereka. Fanira tersenyum. Rencana ayahnya telah sempurna. Sore harinya, pukul 5 tepat. Kantor sudah mulai sepi. Fanira membereskan tasnya. Ia tidak lembur lagi. Ia tidak perlu bekerja seperti kuda. Ia bekerja dengan cerdas. Ia sudah memiliki tim yang hebat yang ia percaya. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa di ruangannya, memandang matahari terbenam yang mewarnai langit kota. Dulu, dari jendela ini, ia hanya melihat tumpukan pekerjaan yang tak ada habisnya demi pria yang salah. Kini, ia melihat sebuah kerajaan bisnis yang ia bangun di atas kejujuran dan kerja kerasnya sendiri. Ia berbalik dan menatap foto ayahnya di meja. Ayah, bisiknya pelan, aku tidak hanya mengambilnya kembali. Aku mengembangkannya 10 kali lipat. Ayah lihat, kan? Kita berhasil. Fanira mengambil tas tangannya. Ia mematikan lampu ruangannya, meninggalkan kegelapan di belakang. Ia berjalan keluar dari kantornya, melewati lobi yang ramai dengan karyawan yang pulang tepat waktu untuk bertemu keluarga mereka. Ia melangkah keluar dari gedung Adijaya Group, bukan lagi sebagai korban yang terbuang, tapi sebagai seorang CEO. Seorang pemenang. Seorang wanita yang menemukan kekuatannya di titik terendah, dan membangun kembali dunianya, jauh lebih indah dari sebelumnya. Selama 5 tahun, aku bekerja lembur setiap hari membangun perusahaan.